Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya dapat hadir di kota Bengkalis yang sebenarnya adalah merupakan kota kelahiran saya. Saya lahir tahun tanggal 27 Januari 1974 di Bengkalis. Tahun 76 saya pindah ke Pekanbaru karena bapak dulu PNS. Dulu waktu jadi bupati itu Pak, lupa saya. Bapak memang tinggal di sebelah rumah beliau. Ya, dan kita sudah hidup di Pekanbaru, dan alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan di Lembaga Bahasa Arab di Jakarta 2 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia di Madinah Nabawiyah 6 tahun. Tahun 2000 tamat saya. Kemudian kegiatan seperti yang telah sebutkan tadi, ada kajian di luar daerah, termasuk insyaallah ini sebenarnya saya kemarin mencari waktu untuk ngisi di sini agak sulit juga. Cuman saya cocokkan dengan jadwal rutin kajian saya di Sungai Pakning. Nanti malam saya ngisi di Masjid Pertamina. Ya, kebetulan di sini adalah pagi, makanya saya berangkat tadi subuh dari Pekanbaru, dan nanti nyebrang sudah asar, sudah maghrib sampai isya, lebih sedikit nyambung kajian di sana, kajian rutin di Masjid Pertamina. Mungkin ada yang mau ikut, silakan ikut kajian saya malam nanti. Bahas tentang karakteristik sifat dan kepribadian Nabi, itu bahasan saya di Masjid Pertamina, kajian rutin setiap bulan. Di sini karena lihat satu jalur, ya saya pilih hari ini. Adapun di luar ada kajian saya juga di Pematang Rebah Rengat, Air Molek, Pangkalan Kerinci, di Siak, ya, dan di beberapa tempat yang lain. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih. Ini satu kehormatan bagi saya untuk dapat mengisi kajian di sini, di kantor, ya, tempat kita, dan juga telah disampaikan tadi Bapak Jari berhalangan karena beliau ada urusan di Pekanbaru. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau pulang pergi dan kita semua. Baiklah, kajian kita berkaitan dengan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya ketika sedang sakit. Sebelum kita memulai, saya ingin membawakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembuka pada kajian kita pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi nomor hadis 2004. Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4246, Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor hadis 9085. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, ada 2 pertanyaan. Pertama sekali berkaitan dengan amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, bahkan yang paling banyak amalan tersebut yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan begitu juga pertanyaan kebalikannya yang bisa
membuat seorang itu bisa banyak masuk ke dalam api neraka. Dengarkan hadis Nabi SAW berikut ini. Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah SAW, utusan Allah, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, manusia yang terbaik dunia akhirat, dan manusia yang pertama sekali yang akan masuk ke dalam surga Allah sebelum para nabi yang lain. Beliau telah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang amalan atau perkara apa yang membuat seseorang bisa masuk ke dalam surga, ya, atau kebanyakan manusia masuk ke dalam surga dengan amalan apa? Rasulullah SAW menyebutkan ada dua. Yang pertama, faqala taqwallah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnul khuluq. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Berarti kita dapat ambil kesimpulan di sini ada dua amalan yang perlu kita perhatikan. Bahkan dua inilah yang lebih banyak memasukkan orang ke dalam surga. Pertama sekali, hubungan kita kepada Allah. Taqwa Allah. Berarti apa? Ibadah mahdhah kita kepada Allah. Takwa kepada Allah. Apa yang dikatakan takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini takwa. Ini definisi yang selalu kita dengar secara singkat di ceramah-ceramah khutbah Jumat. Ada perintah, ada larangan. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhi. Ini takwa kepada Allah. Tetapi ada sempurna, para ulama memberikan definisi. Ya, itu yang ringkasnya adalah kamu mentaati Allah. Jadi kita ambil tadi perintah dan larangan. Kamu mentaati Allah atas dasar ilmu. Berarti apa? Kita mentaati Allah, kita tahu itu perintah atas dasar ilmu. Bagaimana kita bisa berilmu? Ya belajar. Belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, dengarkan kajian. Kalau tidak, kita nggak tahu mana perintah Allah. Ya kita bingung. Apa yang mau kita lakukan? Kita nggak berilmu. Maka mentaati perintah Allah atas dasar ilmu. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya perintah. Ini dari sisi takwa perintah. Kemudian dari sisi yang kedua takwa larangan. Berarti apa? Kamu meninggalkan larangan Allah. Tadi mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, kamu meninggalkan larangan Allah juga atas dasar ilmu. Ya, saya ingin memberikan penekanan di sini, jangan melakukan perintah apapun dalam agama ikut-ikutan. Harus ilmu, harus berilmu. Ilmu itu dalam Al-Quran, dalam hadis. Enggak boleh kita lihat orang banyak melakukan, oh kita lakukan juga. Mana perintah dari Allah? Enggak ada, jangan dilakukan. Itu tidak masuk takwa nanti. Karena tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya ala basirah, atas dasar ilmu. Begitu juga ketika kita ingin meninggalkan sesuatu, ya, juga atas dasar ilmu. Coba saya berikan contoh. Kira-kira yang membatalkan puasa apa aja? Apa yang membatalkan puasa? Ada 3 poin besar. Apa? Makan, minum, jima dengan istri. Membatalkan puasa. Ini secara mutlak seluruh ulama fikih membahas dan dalilnya Al-Quran dan hadis. Makanya kalau kita katakan, kenapa dilarang makan minum? Ya kan ada, itu namanya atas dasar ilmu. Ya, jadi kita meninggalkan apa yang dilarang juga atas dasar ilmu. Itu namanya takwa. Ya, ini berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sifatnya umum. Kalau masuk dalam hadis tadi, takwa berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Salat, puasa, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua apa? Husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Berarti apa? Berarti kita harus perhatikan bukan hanya hubungan kita, Masya Allah hebat. Ya, ibadah kita hebat dengan Allah, salat tahajud, salat jamaah, baca Al-Quran, ya, puasa sunat.
tetapi dari sisi lain nggak diperhatikan, buruk akhlak. Ya, banyak orang seperti ini, banyak. Mereka rajin beribadah, ibadah mereka hebat, bahkan mungkin kalau kita katakan mohon maaf sudah haji, umroh berulang-ulang, tapi akhlaknya buruk. Ya, tidak memiliki akhlak yang baik, ini terancam juga masuk neraka. Jadi jangan kita mengandalkan, oh saya sudah salat 5 waktu, oh saya berjamaah, saya baca Quran terus, saya puasa sunat. Gimana hubungan Anda dengan istri Anda di rumah? Bagaimana wahai istri hubungan Anda dengan akhlak Anda bersama suami? Dengan tetangga Anda? Bahkan kita katakan jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir pun kita punya aturan akhlak. Nggak boleh kita membunuh mereka tanpa hak. Makanya orang yang bom bunuh diri itu, para teroris itu kesalahan besar dalam Islam. Karena tidak boleh membunuh tanpa hak. Boleh membunuh orang kafir itu dalam peperangan, betul-betul berjumpa di medan jihad. Kalau dia dalam keadaan tenang tiba-tiba kita bunuh, ini Anda walaupun Islam terancam masuk neraka. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis, barang siapa yang membunuh kafir yang telah dijamin mereka perjanjiannya dengan kaum muslimin tidak boleh diganggu, kemudian kita bunuh, maka kata Nabi SAW dia tidak akan dapat membau wanginya surga nanti di akhirat 40 tahun perjalanan. Jauh itu surga itu. Kalau orang insya Allah yang tidak melakukan pelanggaran sudah terbau harumnya surga, tapi orang ini dihalangi. Berarti apa? Bagaimana bisa masuk surga? Harumnya saja nggak dapat. Ya, jadi itu sebenarnya kita harus perhatikan, akhlak itu sangat mulia dan harus kita perhatikan hubungan kita dengan manusia, bukan hanya dengan Allah. Bahkan disebutkan ada seorang wanita. Ini seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan masuklah sahabat perempuan. Kenapa? Dia Islam. Tapi ada tetangganya yang mengadu. Ya, ada tetangganya yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Kata dia, fulanah wahai Rasulullah, seorang wanita ini muslimah, dia rajin salat tahajud, puasa sunat, ibadahnya hebat kepada Allah, tapi dia buruk akhlaknya, tapi dia menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, ini tempatnya di neraka. Jadi hati-hati kita. Ya, kita harus perhatikan dua ini. Hubungan kita kepada Allah benar, lurus. Jangan tinggal ibadah. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan manusia baik. Ya, hubungan kita dengan manusia baik, semuanya sudah diatur. Seperti kita, bagaimana kita rakyat, hubungan kita kepada pemimpin semuanya sudah ada di dalam aturan Islam. Kita bawahan kepada kepala kantor kita sudah ada aturannya. Kita misalnya dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi rakyat adalah anak dan istri, ada aturannya hubungannya dengan pemimpinnya itu suami. Begitu juga sebaliknya, bagaimana penguasa sikapnya yang baik, akhlaknya yang baik kepada rakyat. Seorang suami, pemimpin, bagaimana sikapnya yang baik kepada anak dan istrinya. Semuanya sudah diatur, namanya akhlak. Bagaimana hubungan tetangga kita, begitu juga. Ya, jangan buang sampah ke sebelah. Ini akhlak. Jangan menyakiti mereka. Mentang-mentang kita mau putar murotal ngaji kasih ceramah, tapi keras-keras nih tetangga lagi sakit gigi, nggak boleh. Dosa kita menyakiti. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Kita rasa ibadah kita sudah bagus, tetapi ternyata akhlak kita nggak bagus. Belum lagi suka caci maki, ngomong suka kotor, suka mencela orang, suka melaknat. Nih mulut. Makanya dilanjutkan kita lanjutkan hadis Nabi SAW, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas arnar. Dan Nabi SAW pernah ditanya juga, jadi sambungan hadis itu tentang yang paling banyak bisa memasukkan manusia ke dalam api neraka, berarti amalan. Maka Nabi SAW menjawab al-famu wal faraju. Yang pertama adalah dosa lisan, mulut. Yang kedua, kemaluan. Sampai juga di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang bisa menjaga dua anggota tubuh ini, saya jamin dia masuk surga. Kata Rasulullah SAW, mulut dengan kemaluan. Ya, jaga kehormatan kita, jangan berzina, jangan selingkuh kalau mau resmi. Ya, mulut kita jaga, jangan suka
ceplos-ceplos kalau ngomong, suka melaknat orang, suka kata-kata kotor, suka ghibah, namimah, ya, suka menyakiti orang, ini terancam dia masuk ke dalam api neraka. Berarti di sini apa? Berarti kita harus menjaga hubungan kita lurus kepada Allah dan juga lurus kepada manusia. Kita ingin mengambil, karena ini adalah merupakan pembuka, kita ingin mengambil yang husnul khuluq, berkaitan dengan materi kita. Husnul khuluq yaitu akhlak yang baik kepada manusia, apalagi hak-hak yang wajib. Jangan sampai kita tinggalkan, namanya wajib. Kalau kita tinggalkan berdosa kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengarkan hadis ini. Tidak ada masalah kita ulangi, tapi insya Allah ini hadis yang masuk dalam pembahasan kita, sedikit banyaknya yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita ya pagi hari ini menjelang zuhur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ya, disebutkan hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Dalam hadis yang lain dikatakan ada 6. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kalau kita ketemu dengan teman kita lebih dahulu mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Menyampaikan salam hukumnya sunat, menjawab wajib. Berarti kalau nggak dijawab apa? Berdosa kita. Ya, ini hak. Lagipun kalau kita katakan salam itu ada doa, artinya selamat bagimu. Selamat kita diucapkan, didoakan oleh saudara kita pagi, siang, sampai malam. Makanya ada dikritik oleh sebagian ulama, sebenarnya boleh, tetapi ucapkan pertama sekali, jangan lupa assalamualaikum. Jangan setiap ketemu selamat pagi. Anda itu nanti selamatnya pagi, siang belum tentu selamat. Ya, makanya assalamualaikum itu sampai 1 hari 1 malam. Kita ucapkan itu doa. Kalau ucap selamat pagi ya pagi aja, nanti siang ketabrak. Ya, malam belum tentu selamat juga. Makanya assalamualaikum pakai ini lapas Islam. Kalau misalnya ada pertemuan, nggak ada masalah. Misalnya kepala mengucapkan pertemuan, ucapkan salam dulu, baru nanti dikatakan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan keberkahan dan keselamatan. Tapi ucapan salam jangan ditinggalkan, jangan langsung selamat pagi. Jadi ini menjawab salam. Kemudian yang kedua yaitu iyadatil marid. Ini insyaallah masuk pembahasan kita, yaitu mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit berarti kali tadi menjawab salam apa hukumnya, Pak? Wajib. Sekarang mengunjungi atau membesuk orang sakit kira-kira hukumnya apa? Nah, terjadi perbedaan. Wajib lah, tadi 5 ya. Iya. Iya. Dia wajibnya, tetapi wajibnya sebenarnya kalau dibahas lagi tentang salam begitu juga. Kalau kita misalnya duduk sini yang mengucapkan tadi seperti ibu-ibu masuk dia assalamualaikum, maka yang menjawab 1 cukup, namanya wajib fardu kifayah. Kalau yang lain jawab serentak juga boleh, semuanya dapat pahala. Ya, sama juga mengunjungi orang sakit. Ya, hukumnya juga fardu kifayah. Makanya kalau di suatu tempat itu atau di suatu kampung kita tahu ada orang sakit, kita tidak mengunjunginya sekampung kena dosa. Namanya saja fardu kifayah, ya kan? Ini tahu nih ada kawan kantor sakit tapi nggak ada yang lihat. Ya, atau orang di kampung itu, orang RT 1 RT kita, cuek aja semua, tahu sakit biar aja. Apalagi mampus lah dia, ini tambah lagi. Kalau nggak dijenguk kita kirim buah aja, Bro. Nggak dijenguk tapi kirim buah. Ya, ini ada pembahasan dalam arti menjenguk itu kan memberikan motivasi supaya sehat, mendoakan, ya, termasuk jika kalau kita tidak sempat kirim buah. Ya, kalau misalnya dia tidak mampu untuk berobat, kirim duit. Ya, minta nomor rekening, kan? Nah, selesai itu. Itu kan membantu. Ya, jadi intinya adalah ya mengunjungi, membesuk orang sakit. Kemudian yang berikutnya adalah ittiba'ul janaiz, menyelenggarakan jenazah. Apa hukumnya? Nah, sama tuh 1, 2, 3 tuh sama apa? Fardu kifayah. Makanya kalau tidak ada yang pandai menyelenggarakan jenazah, satu kampung semuanya berdosa. Bingung, jenazah ada udah mati seorang Islam. Mau dimulai dengan apa ini?
bingung mau dimulai dengan apa, mandikan, padahal nggak pandai pula cara mandi di rumah saja yang ingat, mandikan jenazah nggak tahu, salah. Nah, begitu juga mengkafankan, bagaimana lagi cara mengkafankan, berapa pula lapisnya kain putihnya, kemudian juga nanti menyolatkan, pada bingung semua, Pak, Bapak jadi imam tidak pandai semua jadi salat jenazah, baru mulai takbir apa ya, takbir pertama, ya nanti takbir kedua salawat, takbir ketiga tidak pula apa Allah maghfir lahu, bingung nih, ya. Jadi harus ada, jadi fardu kifayah. Begitu dia menguburkan, ini hak muslim kepada muslim yang lain. Kemudian ijabat dakwah, yaitu menjawab undangan. Menjawab undangan ini kan terbagi dua. Ada yang sifatnya wajib, memang fardu ain, tidak boleh kita tidak hadir, yaitu undangan walimah. Kecuali ada uzur ya. Salah satu uzurnya mungkin penyebabnya ini undangan di Sungai Pak Ening, awak tinggal di Bengkalis, ya jauh lah. Saya tinggal di Pekanbaru, diundang di Kampar, jauh. Penghalang dan membuat uzur tidak jadi, bisa tidak hadir, yang nggak ada masalah, atau sakit. Ya, atau memang kita terlalu sibuk, banyak urusan kita, lupa ada undangan walimah kemarin Ahad, Masya Allah, lupa, atau memang tidak bisa, ini sih Insya Allah tidak ada dosa. Tapi kalau sengaja udah ada undangan walimah kita tidak datang, maka berdosa, fardu ain. Adapun undangan yang lain, bentuk undangan walimah namanya undangan makan, undangan yang lain juga makan, tidak wajib jatuhnya. Ya, undangan misalnya anak sunat, khitan, ya mau bersyukur, atau undangan rumah baru, bersyukur kepada Allah, ya tidak wajib. Ya, ini undangan selain daripada walimah tidak wajib, tapi undangan walimah fardu ain. Dan ini ada kaitannya juga yang dijelaskan oleh para ulama tentang menjawab undangan ini. Ya, yang diundang itu wajib hadir dan dia memang diundang, baik diundang secara lisan dari mulut ke mulut, atau memang tertulis. Ya, untuk Ustadz Heri Purnama dengan keluarga, berarti jelas. Kalau kita tidak diundang nggak boleh hadir, bahkan berdosa. Kecuali dia lupa. Yang namanya undang walimah kan lupa, siapa yang mau diundang semua lupa. Tetapi ini kawan dekat atau orang yang kita kenal. Kalau dia datang, insya Allah tidak masalah. Memang dia udah niat untuk mengundang, tapi karena lupa. Ya kan. Jadi yang tidak boleh itu orang nggak kenal dengan dia tiba-tiba datang. Mungkin pergi jalan-jalan kan ada orang pesta, lapar siang makan siang dulu singgah, nggak boleh. Itu Anda nggak diundang, jangan datang, nggak boleh. Ya, sama juga di zaman Rasulullah SAW pernah ada ini tiga orang yang diundang oleh Rasulullah. Bukan, ada sahabat yang mengundang Rasulullah SAW makan. Kemudian Rasulullah SAW datang. Ini ada dua orang sahabat lagi, ada satu ini tapi dia juga mau ikut, kan tidak diundang, dia nggak boleh datang. Tetapi Rasulullah SAW sudah beritahu dulu sahabat ini saya bawa satu orang, boleh enggak? Kata orang tuan rumah boleh, baru boleh datang. Kata dia kayaknya kalau ditambah lagi kan nanti nggak cukup menunya, jangan datang, jangan nompreng belak di belakang kan, sembunyi di belakang. Nggak boleh. Nah, ini dalam mentaati peraturan dalam undangan dalam Islam. Jadi menjawab undangan. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan nasrul mazlum, menolong orang yang dizalimi. Ya, kalau kasus kejaksaan itu banyak. Makanya kalau kita betul tahu ada orang yang dizalimi, wajib kita bantu. Mohon maaf, kita jangan membela orang yang menzalimi. Karena kita dosa, kita ikut, kita bekerja sama. Jadi yang betul itu ada orang betul-betul dizalimi, terzalimi, harus dibantu. Ya, harus dibantu. Dan ini masuk hak kita kepada Islam, orang muslim yang lain. Bahkan orang jangan sampai sudah dizalimi kita ikut pula rame-rame lagi menzalimi dia. Ini dosanya rame-rame nanti. Ya, kemudian yang terakhir dikatakan, atau yang ada poin yang berikutnya dikatakan ifsya'us salam. Ya, menyebarkan salam. Tadi hukumnya sunat ya, kalau menjawab wajib menyebarkan salam. Setiap ketemu assalamualaikum. Ya, siapapun, laki-laki perempuan. Kalau mau sempurna assalamualaikum warahmatullah. 10 pahala assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Begitu juga yang menjawab.
Ya, jadi ini menyebarkan salam. Kemudian tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin, alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah, jangan diam. Dan ini termasuk wajib. Kalau ada saudara kita muslim atau muslimah dia bersin, dia katakan alhamdulillah, kita diam saja, berdosa. Karena mendoakannya wajib. Ya, yarhamukallah, doakan, jangan diam saja. Kemudian kalau baliknya lagi, kalau di dalam hadis yang lain yang didoakan yarhamukallah, dia balik lagi doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini perlu diketahui. Sedikit tentang berkaitan dengan hak muslim kepada muslim yang lain, yaitu mengunjungi saudara kita yang sakit, dan bagaimana salah satu dari adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengunjungi orang sakit. Satu, saya ingin memberikan faedah dari hadis Imam Tirmidzi, hadis hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan, tidaklah ada seorang muslim yang dia mengunjungi muslim yang lain dalam keadaan sakit pada pagi harinya. Dia dengar ini, dia sempat hanya mengunjungi pagi hari. Ya, apa yang dia dapatkan? Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yunsi. Dia akan mendapatkan salawat 70.000 malaikat. Ya, dia akan mendapatkan salawat malaikat untuk dia 70.000 malaikat, bukan satu. 70.000 malaikat. Salawatnya malaikat untuk kaum muslimin adalah memuji manusia di hadapan Allah. Kemudian juga mendapatkan doa keampunan. Itu maksud dari selawat. Begitu juga ketika seorang berada pada sore hari, dia mengunjungi seorang yang sakit atau malam hari, maka dia mendapatkan salawat malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Wa kana lau kharifun fil jannah, dan ditambah dengan hadis yang lain, dan ketika dia masih dalam menjenguk tadi, dia sudah bertemu dan menjenguk, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dia sedang berada di taman-taman surga, di kebun-kebun surga. Makanya sebagian ulama memberikan salah satu faedah hadis ini, insya Allah ketika Anda misalnya mengunjungi orang sakit, Anda berada di taman surga. Kadar Allah misalnya meninggal, insya Allah masuk surga dia, orang yang mengunjungi tadi. Karena hadisnya seperti itu, dikatakan dia berada di kharifun fil jannah. Ya. Kemudian yang lainnya, ya, berkaitan dengan tentunya adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ya, doa. Salah satunya adalah doa. Ya, dan kita kalau mengunjungi orang sakit itu seperti yang telah disebutkan tadi, ya, kuncinya adalah memberikan ketenangan hati kepada mereka, doa dan kesabaran. Ya, salah satunya ada buah tangan yang kita bawa untuk dia atau untuk orang yang menjaga. Itu intinya adalah memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan jangan lupa juga doa. Ya. Jangan hanya sekedar bawa duit atau bawa buah atau yang lainnya, tetapi kita tidak berdoa untuk orang yang sakit, ini juga salah. Di antaranya saya memberikan beberapa doa saja yang mungkin mudah untuk, atau mungkin ada yang belum hafal, bisa nanti dilihat juga. Ya, di antaranya Allahumma rabban nas muzhibal ba'si. Ya Allah, Engkaulah penguasa manusia. Ya, Engkaulah yang akan menghilangkan berbagai macam hal yang menyakitkan atau penyakit. Ishfi anta syafi. Engkau adalah Allah yang memiliki nama Maha Penyembuh, Asy-Syafi. Ya. Kemudian kita katakan, ya Allah, sembuhkanlah dia. La syifa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini lebih kurang artinya yang bisa kita mungkin lihat di dalam buku doa dan zikir. Baca doa ini ketika kita mengunjungi orang sakit. Allahumma rabban nas, ya, adhibil ba'sa atau muzhibil ba'sa, ishfi anta syafi la syifa illa syifa'u, kan syifa'uka la syifaan la yughadiru saqama. Ya. Kemudian ada juga yang doa yang satu lagi, yang lainnya. Ini juga disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Imam Hakim dan yang lainnya dari ulama hadis.
Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan wa lam yahdurhu ajaluh." Barang siapa yang seorang mengunjungi orang sakit, yang sakit itu belum meninggal, faqala indahu sab'a marrat, maka hendaklah dia mengucapkan doa ini di sisi orang yang sakit tersebut, dia ucapkan dan didengar olehnya. Apa bunyi doanya? Dibaca 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika. Ya, as'alullahal azim, saya meminta kepadamu wahai Allah al-azim yang maha agung, rabbal arsyil azim, Rabb yang memiliki dan menguasai aras Allah yang agung yang besar, ayyashfika, agar Allah menyembuhkanmu. Siapa yang hafal? Ada yang hafal enggak? As'alullahal azim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika. Bisa ikuti saya agak 3 kali, saya ulangi. As'alullahal azim. Kita ulangi. As'alullahal azim. Kita ulangi sekali lagi. As'alullahal azim rabbal arsyil azim rabbal arsyil azim rabbal arsyil azim. Kita gabung. As'alullahal azim rabbal arsyil azim as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika. Itu syifa, itu kesembuhan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Ini ka untuk anta laki-laki. Kalau perempuan ayyashfiki, ki. Ya. Ka untuk laki-laki, ayyashfika, ki untuk perempuan. Tapi jangan digabung ayyashfikaki. Nggak ada tuh, ya. 1 ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Bisa. Ya. Bisa. Ya. Ya, jadi ini ya, apa yang dilanjutkan oleh Nabi SAW, illa apa Allah min dzalikal marad, dengan izin Allah pasti dia akan sembuh. Nah, ini doa. Ya, jadi ini sebenarnya doa ini bukan hanya untuk orang yang kita kunjungi di rumah sakit atau teman kita, termasuk misalnya anak kita sakit, bacakan di tepi dia. Berdiri antum di tepi anak yang sakit atau duduk, bacakan doa ini. Saya selalu doakan ini. Di samping juga obat-obat ya. Karena kita juga berusaha untuk mengambil sebab, dan jangan lupa juga banyak doa, karena doa juga merupakan kekuatan yang besar untuk dikabulkannya sesuatu yang kita inginkan. Baca. Pegang misalnya anak itu, atau kita diam, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika, baca 7 kali. Saya alhamdulillah ya, dengan ya kan kita harus juga yakin, karena ini kan yang mengatakannya Rasulullah, dan kalau Rasul mengatakan pasti ini ada, pasti ini terjadi, dan pasti ini makbul. Karena Rasulullah mengatakan tidaklah seorang mengucapkannya kecuali akan sembuh dari sakitnya. Saya merasakan sendiri, di samping juga obat itu selalu saya perhatikan ke anak saya, alhamdulillah sembuh. Baca 7 kali. Ya. Misalnya rasanya siang pagi ini masih belum juga, nanti siang doakan lagi, malam doakan lagi, besok doakan lagi, insya Allah lebih cepat sembuhnya Pak, karena dengan kekuatan doa, bukan hanya obat saja. Ya, jadi ingat-ingat ini bagaimana kita membacakan kepada orang yang sakit. Ya, udah 2 tadi doanya ya. Kemudian satu lagi mungkin sebagai tambahan juga, mengunjungi orang sakit juga ada bentuk doa. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak apa-apa wahai saudaraku, jangan terlalu dipikirkan. Insyaallah ini semuanya ringan. Itu juga dalam arti kata para ulama, kita mengunjungi orang sakit itu karena yang namanya insyaallah kesembuhan itu kuat pengaruhnya dengan berita-berita gembira yang disampaikan. Makanya tidak boleh kita mengunjungi orang sakit kita tidak punya adab. Ya, sakit jantung atau sakit apa yang berat, pergi kita mengunjungi dia, kita katakan, saudaraku, yang kemarin nih kayak kamu nih sakit, tetangga kemarin mati dia setelah itu, karena dia langsung stop. Ya, dipikirkannya kan. Jangan.
diberikan berita gembira, diberikan berita kesabaran, dikatakan kepada dia, tidak apa-apa saudaraku, ini ujian dari Allah. Tahurun insya Allah, tambah lagi keutamanya apa, dikatakan tahurun ini insya Allah ini penebus dosa. Jadi salah satu fungsi penyakit itu menebus dosa kita. Mungkin dulu dosa kita banyak, Allah ingin cepat menghapuskannya, kita dikasih sakit, bahkan mungkin sakit parah. Makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita marah, sakit terus tidak bisa sembuh. Tapi kita lupa ternyata dosa kita dulu banyak. Allah ingin percepat dosa kita hapus dengan penyakit. Makanya kita harus berhusnuzon kepada Allah. Ya, silakan mau cepat sembuh, berusaha semaksimal mungkin berobat, banyak berdoa, insya Allah Allah menyembuhkan. Tetapi ingat, kalau misalnya belum juga, padahal sudah berusaha, kita perlu introspeksi diri, kemungkinan besar dosa kita masih banyak, apalagi dulu-dulunya. Dan ini cara Allah ingin supaya Anda itu tidak punya dosa lagi kalau meninggal. Maka dikasih sakit, dikasih berbagai macam penyakit, bahkan parah. Ya, dan ini kita harus sadari. Dan itu yang dikatakan doa kepada orang la ba'sa tahurun insyaallah. Kita katakan kepada orang, enggak apa-apa wahai saudaraku, tahurun insyaallah. Ya. Mudah-mudahan dengan ini Allah akan membersihkan dosa-dosamu. Ya, dan inilah yang salah satu dari adab-adab yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi para sahabatnya. Ada juga dijelaskan oleh para ulama sebagai sebagian adab juga dalam mengunjungi orang sakit, karena intinya adalah kita ingin memberikan dalam arti memberikan kesembuhan dengan izin Allah, berita gembira, doa. Mungkin apa yang bisa kita berikan dari bantuan materi, ya, maka kata para ulama juga lihat situasi dari orang yang sakit tersebut. Kalau seandainya orang sakit tersebut untuk sementara tidak boleh diganggu, jangan membesuk. Bahkan mungkin kehadiran kita semakin dia susah, semakin dia sakit, dia perlu istirahat. Apalagi nanti sampai beramai-ramai, 100 orang pula ngantri pula kan, yang mengunjungi dia sementara dia perlu istirahat. Kita harus sadar. Ya, seperti tadi ya, kalau nggak bisa ya perwakilan saja, kemudian ya yang lainnya seperti tadi mungkin ngirim buah atau apa. Ya, jangan semuanya harus hadir, karena namanya orang sakit ya, dia perlu istirahat, dia perlu ketenangan. Ya, walaupun dari satu sisi juga ada orang yang insya Allah sembuh dengan adanya dikunjungi oleh orang-orang yang dia cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga salah satu motivasi untuk menyembuhkan seseorang, yaitu adanya keberadaan orang-orang yang diharapkan hadir, ya, karena ini juga memberikan pengaruh dalam kesembuhannya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tanya jawab atau yang lainnya yang mau disampaikan, ya, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi kita atau yang lain, kita buka tanya jawab, silakan. Ada Pak yang mau ditanya? Salah sholat, puasa, atau haji, atau umroh, atau apa? Atau masalah yang kita bahas tadi, atau dalam muamalah? Ya, silakan. Fadhal itu. Ya. Undangan apa sekarang? Walimah tuh? Yup. Kalau ada misalnya pelanggaran syariat di situ, apakah kita berdosa kalau ada salah? Iya. Misal kayak musik atau gimana itu? Iya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan antum mana tunda? Yang jelas kita berusaha untuk hadir di walimah, ya, dan diusahakan memang kalau perlu tidak ada ya unsur-unsur maksiat, mungkin ada minum khamar atau yang lainnya kan, ya. Jadi kalau memang di situ ada maksiat, sebagian ulama mengatakan gugur fardu kifayahnya,
atau fardu ainnya gugur. Boleh kita hadir, boleh tidak. Ya. Allah a'lam. Silakan yang lain. Saya utamakan kalau bisa yang karyawan-karyawan kantor dulu yang bertanya. Karena antum orang asing kan. Yang lain dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hendi. Terkait mendoakan kesembuhan untuk orang sakit tadi. Ya. Karena ada beberapa riwayat menyebutkan doa tersebut, salah satunya itu Astagfirullahaladzim Rabbal azim ayyashfika. Nah, bagaimana derajat terkadang kita keseharian ada mendengar kawan yang sakit mengucapkan syafaqallah. Oh iya. Syafaqillah. Ya. Itu apakah ada riwayat tersebut? Karena kalau untuk kelabat satu orang aja, insya Allah kita pernah dengar. Ya. Nah, kalau itu bagaimana Ustaz? Bentar. Terus ada dua Ustaz. Oh, udah, lanjutkan dulu. Silakan. Dan juga terkait tadi penjelasan Rasulullah SAW tentang dua anggota tubuh ini dijaga akan dijamin surga. Ya. Maksud dalam penjagaan ini apakah seseorang itu juga berlaku syirik dia mendapat jaminan surga ini atau ada ketentuan-ketentuan yang memasukkan ke dalam surga dan ketentuan-ketentuan yang menghapus terkait dari jaminan ini tadi. Ya. Ayo, barakallah. Berkaitan dengan masalah doa yang lain, ini juga termasuk doa yang ringkas, ya, yang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengucapkannya kepada para sahabat, yaitu syafaqallah. Ya, tadi yang dikatakan yang pertama la ba'sa tahur insyaallah. Juga dikatakan dalam riwayat yang lain syafaqallah. Ya, artinya mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Kalau di sini syafaqallah itu harus orangnya berada di depan kita, karena namanya kita mengatakan ka itu kamu, anta. Tidak mungkin orangnya enggak ada kita katakan syafaqallah, ya. Dia jaraknya jauh, atau kecuali kalau kita bisa telepon dia langsung ngomong, ya, kita katakan mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Banyak sekali dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang doa syafaqallah. Ya, kemudian adapun berkaitan dengan masalah pertanyaannya tadi yang memasukkan orang ke dalam surga. Ya. Oh iya. Ah ya. Kan ada dua tadi. Amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga, yaitu takwa Allah, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik kepada manusia. Kemudian amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka, bukan berarti yang lain tidak bisa. Tetapi di sini diwanti-wanti karena memang dosa ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Ya, berkaitan dengan lisan, lidah tidak bertulang, ya, tidak memerlukan kekuatan untuk mengeluarkannya, untuk mengeluarkan suara, kata-kata, tapi itu berbahaya. Ya, salah-salah ngomong kita bisa terjerumus ke dalam api neraka. Ini berkaitan dengan bisa kita katakan berkaitan dengan dosa ucapan kita kepada manusia, ya, atau ucapan kita berkaitan dengan Allah. Contohnya apa? Contohnya, ya, ucapan lisan bisa saja menjerumuskan orang ke dalam api neraka ketika kita meminta kepada selain Allah. Mohon maaf, kita katakan kita seharusnya meminta kepada Allah. Kita katakan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Berarti kita meminta pertolongan dalam seluruh urusan kita kepada Allah. Sebagaimana juga hadis Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, ketika itu masih kecil, saya ingin mengajarkan kamu beberapa nasihat. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta kepada Allah. Berarti apa? Ini masalah tauhid, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Pergi kita mohon maaf ke kuburan wali, kita bilang, wahai wali fulan, saya ingin sembuh, sembuhkan saya.
Ini kata-kata syirik, terjerumus dia ke dalam api neraka nanti. Meminta kepada Allah, ya, bukan kepada wali. Mohon maaf saya mengatakan, apalagi kita misalnya ingin mendapatkan jabatan, bukan minta kepada Allah, minta juga pergi rame-rame ke kuburan wali supaya dapat jabatan, supaya diberikan pertolongan. Ini syirik besar. Ya, hati-hati kita, jangan sampai ada ucapan-ucapan lisan kita yang dimurkai oleh Allah menyerumuskan ke dalam api neraka. Ini salah satu contohnya, dosa lisan. Dan dosa lisan itu ya paling besar, kalau kita urut dosanya, dosa besar itu paling besar syirik. Baru nanti dosa bawahnya lagi ada dosa-dosa besar yang lain. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Ya, jadi tentunya semuanya dalam arti yang bisa memasukkan ke dalam surga, yaitu kita pelajari husnul khuluq, akhlak kita bagaimana, pelajari akhlak, bagaimana akhlak yang benar, akhlak yang mulia itu seperti apa. Kemudian takwa Allah, bagaimana hubungan ibadah kita dengan Allah dengan benar. Kemudian dari sisi lain kita harus menghindari hal-hal yang menyampakkan ke dalam api neraka. Salah satunya ucapan lisan dan kemaluan. Ya, apakah yang lain tidak ada? Yang lain banyak perkara-perkara. Jadi itu makanya kita harus belajar dan belajar. Terus kita mengetahui, makanya kata para ulama, kita itu belajar itu sebenarnya untuk apa? Duduk di majelis ilmu seperti ini, mengajar, mendengarkan kajian, nasihat, ayat-ayat Allah, hadis Nabi, nasihat para ulama, sebenarnya untuk apa? Untuk supaya mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita nggak tahu, dengan menuntut ilmu kita tahu. Ibaratnya aja lah dulu, apakah kita tiba-tiba sekarang ini sudah punya pangkat segala macam, sudah kerja di kepegawaian, apakah kita tiba-tiba mengetahui? Tidak, kita dulu belajar. Ada tahapannya, ada sekolahnya, ada SMA-nya, ada kuliahnya, mendalami lagi bidang khusus, baru Anda cocok ditempatkan di sini. Ya, nggak bisa cocok ditempatkan di tempat yang lain. Makanya dengan ilmu, begitu juga ilmu agama. Maka kalau kita ingin tahu ini diperintahkan oleh Allah, ini dilarang oleh Allah, ini diperintahkan oleh Rasul, ini dilarang oleh Rasul, ya kita duduk di majelis ilmu belajar. Belajar itu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, baru kita tahu. Tidak bisa langsung ini satu kajian, langsung 1 jam tuntas semua Islam, yang nggak akan bisa. Ya, Rasulullah SAW saja menanamkan akidah kepada para sahabat dan mereka menjauhi kesyirikan 13 tahun di Mekah, bukan sebentar. Rasulullah diutus jadi nabi, diperintahkan berdakwah umur 40 tahun. Ya. Kemudian umur Nabi 63 tahun, berarti 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun itu menanamkan bagaimana kesyirikan dan berbagai macam hal-hal yang menggantungkan diri kepada selain Allah, itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. 13 tahun bukan sebentar. Apalagi kita jauh dari Nabi. Kita bukan murid Nabi. Kita hanya membaca dan mendengar dan mendapatkan penjelasan. Maka sebenarnya waktu kita sebenarnya lebih panjang. Tetapi intinya menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, ya, dengarkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ini pertemuan pertama atau yang lainnya Ustaz ngisi, dapat sedikit, udah amalkan. Ini perintah Allah, tahu ini baik, ini benar, ini ada dalilnya, dan amalkan. Ini tahu sedikit-sedikit, ini dilarang, tinggalkan. Itu namanya kita menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari kita. Kalau tidak menuntut ilmu, ya selamanya kita bodoh. Saya selalu mengatakan, kalau dalam urusan dunia kita selalu disiplin, dalam urusan dunia selalu kita harus sesuai dengan aturan, ya. Tetapi kalau dalam urusan agama kita nggak mau menuntut ilmu, salah. Urusan dunia diserahkan kepada ahlinya. Begitu juga dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan ini perintah larangan juga diserahkan kepada ahlinya. Belajar dan belajar terus, dan belajar itu sampai kapan? Sampai mati. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika itu beliau sudah menjadi ulama besar. Hafal Quran umur 10 tahun. Hafal hadis 1 juta hadis di kepalanya. Sudah menjadi ulama besar. Dia dilihat oleh muridnya masih menulis juga, masih membaca juga. Di samping dia juga mengisi majelis-majelis ilmu, ada kajian, ada majelis-majelis ilmu untuk sahabat-sahabatnya yang khusus. Kemudian ditanyakan oleh muridnya, wahai imam, kapan kita berhenti menuntut ilmu? Kata imam, kita menuntut ilmu sampai mati.
Nggak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Ini imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Apalagi kita orang awam. Bagaimana kita bisa mengetahui ini perintah Allah, ini larangan Allah, sementara kita nggak mau menuntut ilmu? Ada kajian malah dihindari, ada himbauan malah nggak mau. Tetapi kalau kumpul ngerumpi, kalau misalnya berjam-jam ngobrol di warung kopi, oh ini mau kita. Tapi kalau untuk ilmu kita lari. Bagaimana kita bisa tahu ini ada perintah Allah, ini ada larangan? Kalau kita nggak menuntut ilmu nggak akan tahu. Makanya ini kewajiban kita. Sebagaimana kita mengetahui ini dinukil dari pendapat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia dan dapat dunia, kuasai ilmu dunia. Barang siapa yang ingin akhirat, ya, maka dia juga harus mempelajari ilmu agama. Barang siapa ingin kedua-duanya, ya pelajari dua-duanya. Nggak adil kita dalam urusan dunia, kita ingin setinggi-tingginya, ingin menguasai ini dan itu, terus belajar, bahkan tidak cukup S1, S2, S3. Ya, kalau perlu bersusun itu titel kita, doktor ini segala macam, MA-nya banyak lagi. Tapi kalau dulu dalam urusan agama nggak mau. Dalam urusan agama malas menuntut ilmu, ini salah kita. Ingin dunia, semangat dapat dunia, semangat menuntut ilmu. Ingin akhirat, ingin surga, tapi nggak mau menuntut ilmu, ya nggak ketemu. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Ya, sebagaimana kita semangat untuk mencari ilmu dunia, mendapatkan dunia dengan ilmu kita, begitu juga kita juga harus memiliki semangat untuk belajar ilmu agama, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan saudara kita Pak Hendy. Ada yang mau bertanya enggak? Ini Pak, dikasih aja. Pak, Saya ingin memberikan satu keutamaan dan berkaitan dengan doa sedikit. Ya, di dalam satu riwayat hadis dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia mendoakan saudaranya, maka dia dapat juga doa malaikat. Salah satunya hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 989 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Tidaklah seorang muslim yang selalu dia berdoa untuk saudaranya, walaupun saudaranya itu enggak di depan dia, tetapi dia doakan terus. Ya, saudaranya entah di Jakarta, entah di Pekanbaru, entah di mana, mau saudara kandung atau saudara dia yang dikenal, dia selalu mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat, malaikat itu selalu berada di sebelah dia, di sisinya. Maka malaikat mengatakan, walaka bimislin, kamu juga akan mendapatkan hal yang sama, kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Berarti sebenarnya apa? Doa itu kembali kepada kita. Kalau kita doakan saudara kita, syafaat Allah, itu doanya kembali kepada kita. Kita juga didoakan oleh malaikat, kamu juga insya Allah sembuh. Jadi faedahnya besar. Maka kita selalulah berdoa kebaikan untuk saudara kita. Ya, kalau ada saudara kita misalnya yang meninggalkan sholat segala macam, doakan dia, ya Allah berikan dia petunjuk supaya dia melaksanakan sholat. Berarti itu doanya kembali kepada Anda. Anda juga akan selalu dijaga oleh Allah. Anda akan melakukan sholat. Karena kita nggak tahu, bisa jadi umur kita terus berjalan, tiba-tiba tinggalkan sholat, dulu rajin. Tapi dengan doa itu kita dapat doa malaikat. Makanya kita harus selalu berdoa kebaikan untuk saudara kita. Ya, karena itu akan berbalik kepada kita doa tersebut. Sama kita misalnya melihat ada saudara kita yang tidak mampu atau miskin, kita katakan, ya Allah berikan dia rezeki, murahkan rezekinya. Itu kata malaikat, kamu juga dapat kita doa. Masya Allah, bisa jadi ini penyebab bertambahnya harta kita, nggak tahu kita, karena ini amin dari para malaikat. Ya, sebaliknya jangan doa keburukan atau hasad, ya, nampak
ada teman kita kaya, teman kita ini banyak hartanya atau tinggi kedudukannya, kita doakan pula, ya Allah, jatuhkan dia. Ya Allah, gantikan. Ya, berarti Anda juga seperti itu. Kata malaikat, kamu juga dapat seperti itu. Jadi kita coba memeriksa dalam ucapan-ucapan doa kita selalulah yang baik. Karena itu berbalik, kata malaikat, kamu juga akan dapat seperti itu. Ini kan subhanallah, tambah banyak kita berdoa kebaikan ya untuk saudara kita, berarti semakin banyak doa itu kembali kepada kita. Ya, makanya ini juga pelajaran bagi kita semua dalam masalah doa. Ya, mungkin kita sakit-sakitan ya, tiba-tiba kita mengunjungi orang sakit, kita doakan, kata malaikat, kamu juga sembuh. Insya Allah, mudah-mudahan salah satu penyebabnya ini. Samping minum obat, kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga berdoa untuk saudara kita yang dikatakan oleh malaikat, kamu juga akan dapat kesembuhan dari yang kamu doakan saudaramu tersebut. Karena waktu satu lagi masih ada. Ya. Terkait ini kan saat ini qadarullah mungkin banyak orang yang terkena demam atau batuk Yap. sejenisnya. Nah, ada bahasa-bahasa di masyarakat kita itu yang menyalahkan keadaan. Jadi ini cuacanya memang musim sakit, ini cuaca hujan ini atau cuaca angin ini. Dan kaidah-kaidah seperti itu dibenarkan atau tidak di dalam agama? Iya. Bahwasanya Allah pernah mengatakan bahwasanya aku yang mengatur waktu. Aku adalah waktu. Aku yang mengatur waktu. Itu bagaimana, Ustaz? Iya. Kembali kepada niat. Ya, kita bertolak kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Maka ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut, apakah kita betul yakin bahwa hujan, bahwa cuaca, bahwa ini yang mendatangkan sakit? Itu yang salah. Ya, yang mendatangkan sakit, yang mendatangkan penyakit, semuanya takdir sakit adalah dari Allah. Tetapi ada sebabnya, iya. Boleh kita meyakini sebab? Boleh. Ya. Ya mungkin sekarang masih ada ya, walaupun sudah berkurang ya, corona kata orang masih ada. Omicron apa yang terakhir. Nah, sebelumnya lebih parah lagi. Apakah kita mengatakan apa itu enggak ada yang semuanya itu menyembuhkan Allah, kalau sakit-sakit enggak ya pergilah antum ke tempat orang yang sakit corona, kena tertular. Penyebab. Jadi kita juga dikatakan oleh para ulama, kita meyakini semuanya memang bersumber kepada Allah, tetapi kita juga harus menghindari sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu akan menimpa kita. Makanya sebab diambil, tetapi keyakinan kita penuh kepada Allah. Ya, saya ulangi, kita mengambil sebab, kita meyakini itu suatu sebab karena itu ditakdirkan oleh Allah menjadi sebab, cuaca dan segala macam. Panas dingin, banyak orang sakit batuk, ya betul. Tetapi bukan di situ sumbernya, tetapi semuanya memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mendapatkan ada orang yang dia berinteraksi dengan orang sakit, dia enggak sakit. Ada dia dapat hujan panas tapi dia enggak sakit. Ini membuktikan bahwa yang memberikan sakit itu Allah. Tetapi ini sebab iya. Dan kita memang wajib untuk mengambil sebab, dalam arti dikatakan ini enggak, jangan, ya udah kita hindari. Ya, di samping juga kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an saya lupa itu yang ada dikatakan wa idza maritu fahuwa yashfin, apabila saya sakit maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkanku. Ini perkataan salah seorang nabi ya yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, kewajiban kita menjenguk orang yang sakit karena wabah. Iya. Ya, sama seperti tadi. Kan sudah disebutkan. Pas ini salah satu sunnatullah. Makanya segala sesuatu itu ada hubungannya dengan sebab. Saya ulangi lagi. Semuanya terjadi dengan izin Allah ya. Datangnya sakit, adanya sakit, kesembuhan juga semuanya dari Allah, bukan dari minum obat, pergi ke spesialis, minum herbal, atau tadi dari penyakit menular. Sumbernya semuanya tidak dari makhluk, tetapi yang namanya ada penyebab. Nah, itu dia. Maka yang penyebab juga harus dihindari, karena Allah
karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Sama juga dengan Nabi SAW mengatakan, ya, tadawaw, kata Nabi SAW, berobatlah kalian, ya, dan janganlah berobat dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Berarti sakit itu ada sebabnya, dan juga untuk menyembuhkannya juga harus mencari sebabnya. Sama dengan kasus COVID atau yang lainnya. Berarti kalau itu adalah memang terbukti dengan penelitian dan itu penyebabnya, ya kita hindari. Berarti gugur untuk menjenguk itu, tak? Ya, kalau pertanyaan dari Bapak tadi, ya, gugur untuk kita mengunjungi orang yang sakit tersebut. Ya, gugur, kecuali tidak ada wabah lagi atau dia sakit tapi tidak kena wabah yang menular, kita kunjungi. Tapi kalau betul wabah itu menular, satu pun bahkan nggak boleh mengunjunginya. Ya, bahkan kalau kita kunjungi, kita menyalahi kaidah aturan Allah. Kata Allah, ini sebab kamu akan sakit, kita pergi juga. Itu berarti kita sendiri yang salah. Ya, jadi tidak ada pertentangannya dengan kita meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah, memberikan penyakit Allah, dengan mengambil sebab tidak ada pertentangan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mencari sebab. Segala sesuatu itu ada hubungannya sebab akibat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Udah azan ya? Udah. Baiklah, kita cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari menjelang zuhur ini bermanfaat dan Allah SWT berikan ilmu kepada kita dan dapat kita amalkan. Dan lebih kurang mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari saya yang tidak pada tempatnya, dan juga saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga diampuni dosa-dosa kita. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.